Lanjutan makeover kamar sederhana. Oke teman-teman, jadi kemarin itu kan baru ngosongin si ruangan ini. Habis ngecat dan ganti papan bagian bawah. Ganti papan yang udah lapuk nih. Sekarang lanjut dekor ya. Halo teman-teman, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, barusan teman-teman udah lihat tuh hasil tampungan air yang bocor dari atap ya. Sekarang mau aku buang dulu ya, karena ini tuh kemarin udah dibenerin berkali-kali, ternyata masih bocor juga. Aku nggak tahu masalahnya dari apa nih teman-teman. Talang airnya udah dipindahin, udah dikasih aquaproof juga, udah ditambal juga, tetap bocor juga. Katanya sih dari dindingnya. Nah solusinya tetap harus dibongkar seperti yang aku bilang kemarin ya. Tapi aku nggak ada budget, ya udah deh. Akhirnya aku mutusin untuk ditampung aja deh ya airnya sampai nunggu budgetnya ada. Karena budgetnya udah aku pakai buat beli alat-alat dekor ya, kayak karpet, stiker, dan lain-lain. Nah, karpet dan stikernya sudah nangkring di pojokan sana ya teman-teman. Nanti kita unboxing bareng-bareng. Tapi sekarang mau bersih-bersih dulu sebelum kita unboxing dan kita pasang ya. Sebelum ada yang berpikiran negatif nih ya, kenapa sih ngeduluin dulu alat-alat dekor daripada benerin gentengnya dulu? Nah, benerin gentengnya itu di luar budget ya. Kenapa? Karena aku nggak tahu kalau ini tuh dibenerin berkali-kali tetap bocor juga. Aku pikir sih sekali benerin bakal langsung bagus gitu ya. Jadi budgetnya cuman nyisain buat benerin genteng doang. Nggak taunya harus dibongkar yang membutuhkan biaya yang banyak. Nah, dananya itu kegabutan dari bapakku ya. Jadi bapakku tuh ada uang simpenan sedikit, katanya nitip uang di aku, tapi alangkah lebih baiknya aku puterin buat modal usaha, katanya gitu ya. Terus aku bilang kalau aku pakai buat dekor-dekor dan aku jadikan modal untuk jualan home living gimana gitu kan. Jadi dekor rumahnya jadi bagus, terus kita juga bisa pakai buat jualan. Nah kata bapakku ya nggak apa-apa katanya ya, yang penting bisa diputerin katanya gitu, daripada uangnya disimpan nggak beranak juga kan ya. Nah itu dia ya, jadi aku puterin buat alat-alat dekor kayak stiker, karpet, dan lain-lain. Nah ini lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku lagi di kontrakan di ruang live streamingnya Pak Su. Ini aku mau ambil barang-barang sampelnya Pak Su ya, karena udah jarang dipakai, jadi mau aku bawa gitu. Nah ini ya enaknya jadi afiliator di Si Hitam, karena kita punya banyak sampel untuk home living atau alat-alat konten. Kalau alat-alat konten sih udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya, karena memang jualannya Pak Su itu emang alat-alat konten, udah pasti alat-alat kontennya lengkap ya. Tapi kalau untuk home living ini ada beberapa aja sih ya sampelnya, tapi lumayan daripada aku yang beli kan, mendingan dapat sampel. Jadi barter value ya, kalau di sana jarang ada yang pakai red card gitu ya. Red card sih ada 1-2, tapi kebanyakan sih barter value ya. Oke lanjut lagi, ini barang yang aku bawa tadi dari kontrakan ya teman-teman. Jadi ini tuh aku bawa vacuum cleaner untuk bersihin jendela dan selak-selak papan. Nah selak-selak papan ini kan garis-garisnya itu kayak berlubang gitu ya. Nah itu mau aku vacuum karena di pinggirannya ini ternyata banyak debunya. Nah teman-teman nanti bisa lihat ya debunya sebanyak apa sih. Kelihatannya udah bersih, tadi udah aku sapu kan ya. Nah ini di selak-selaknya gini aku vakum dan ternyata banyak banget, padahal ini hasilnya baru 1/4 bagian yang aku vakum ya teman-teman. Nah ini aku vakum satu persatu kayak gini, terus cuman selak-selaknya aja, padahal ya nggak sama papannya. Tuh ini sih cepet kayak gini juga tenang aja karena sedotannya lumayan kuat. Nah ini dia hasilnya ya, aku kasih tisu dulu nih untuk ngalasin si ininya, si kotorannya, biar nanti tinggal langsung buang. Nah teman-teman bisa lihat ya sebanyak apa debu di selak-selak papan ini. Jadi nanti sebelum dipasang karpet, debunya udah disedotin dulu deh biar nggak ngedatengin kutu, tungau, dan lain-lain gitu ya, atau serangga-serangga lain. Oke deh, ini aku mau lanjut vakum si jendelanya ya teman-teman. Debu dari lantai papan tadi udah dibuang, sekarang tinggal aku ganti kepala vakumnya pakai yang ada sikatnya kayak gini. Nah ini tuh memudahkan kita bersihin
kusen kayu karena kan debunya itu suka nempel di serat-serat kayunya. Nah kalau pakai sikat kayak gini itu tuh bisa bersih banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, nanti linknya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah sebenarnya ini kan sampel gratisnya Pak Su di si hitam ya. Tapi kalau aku sih tinggal pakai aja gitu kan, memanfaatkan barang yang ada gitu kan. Nah kalau aku nggak dapet sampel juga belum tentu nih bisa pakai vakum. Karena ya nggak kepikiran juga sih untuk beli yang kayak gitu. Biasanya sih lebih mikirin ke kebutuhan anak gitu. Nah teman-teman bisa lihat ya ini tuh kotor banget. Jadi bersihinnya sekalian disikat gitu ya sela-sela kayunya. Jadi makin bersih deh kalau pakai ini. Terus dia juga nggak menyebarkan debunya kemana-mana. Beda kalau tadi aku pakai sapu itu kan debunya kemana-mana gitu ya. Lumayan kotor lah ya. Kalau ini kan enggak. Oke lanjut, di sini aku mau pasang karpet. Tapi sebelum itu aku unboxing dulu lampu karena mau diganti dulu lampunya biar lebih terang ya. Karena lampu yang aku pakai sekarang kan lampu yang biasa. Nah ini aku pakai Philips. Kalau Philips itu kayak lebih terang gitu ya. Nah ini aku lagi dibantu sama anak aku untuk unboxingnya. Terus ini mau langsung dipasang deh. Nah setelah dipasang kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Jadi ini tuh lebih terang. Sekarang kita mulai untuk pasang si karpetnya. Nah mulai dari unboxing dulu ya. Karpetnya ini ukurannya 2 meter. Terus panjangnya aku pesen yang 8 meter. Jadi 16 pieces ya. Karena satu pieces itu 2 kali setengah meter. Kalau ini kan 8 meter. Jadi 16 pieces ya. Nah untuk karpet ini aku pesan yang warnanya itu abu-abu. Karena kan kalau karpet yang sebelumnya di ruangan Live Pak Su itu aku pesannya yang coklat muda. Kalau ini aku yang abu-abu karena kan ini kamarnya kamar adik aku ya. Adik aku yang cowok. Jadi dia itu sukanya yang warna-warna gelap. Nah ini warna abu-abunya cantik banget sih menurut aku ya. Terus dia juga glossy, tebel juga. Terus bagian belakang sudah ada lapisan anti gesernya. Jadi dia nggak licin nih buat diinjak-injak, nggak mudah bergeser. Terus aku juga pesen ini nih, vinil lantai yang per lembarnya itu ukuran 15 cm dikali 90 cm, hampir 1 meteran ya ini panjangnya. Nah untuk penempelannya gampang banget karena udah ada lapisan perekat di bagian belakang. Terus kalian tinggal tempel aja di area yang mau kalian tempel. Nah biasanya orang pakai buat di lantai. Nah kalau aku ini pengganti list plank apa sih? List buat di dinding bawah biar nanti kalau ngepel itu gak gampang kotor si dindingnya gitu. Jadi aku pakai list yang pakai ini ya, vinil, lantai vinil. Jadi ini aku beli yang 10 gratis 1. Jadi dapatnya 11 pieces ya. Nah aku pakai di sekeliling tembok bagian bawah aja ya. Nah untuk bagian bawahnya nanti baru deh dipasangin karpetnya gitu. Ini juga kalau mau dipotong gampang banget ya, tinggal digaris aja pakai pisau atau pakai gunting kayak punya aku gitu, terus nanti ditekuk, dia terpotong dengan sendirinya. Oke, kita lanjut pasang karpet nih yang ditunggu-tunggu pastinya ya. Kapan nih pasang karpet, dari tadi ngoceh mulu gitu ya. Harap dimaklum ya teman-teman ya, karena durasinya masih panjang. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Nah, setelah digelar maksudnya ya. Ini tuh tinggal dirapihin aja. Nah, karena karpetnya ini agak kepanjangan sih sebetulnya ya. Aku mau bagi 2 aja daripada nanti sisa sedikit potongan. Mending aku bagi 2 terus nanti tinggal ditekuk di bagian ujung gitu. Jadi nggak ada yang terbuang ya. Lanjut kita ke paket kedua. Paket kedua ini adalah wall sticker wall foam ya. Wall foam motifnya itu yang garis-garis putih seperti ini. Jadi aku tuh tadinya mau yang warna abu-abu juga. Tapi kalau abu-abu semua kayaknya monoton banget gitu ya. Jadi aku mau pakai yang garis-garis putih kayak gini. Nah nanti bagian atas tinggal dikasih hiasan-hiasan deh untuk di dindingnya. Jadi dindingnya walaupun putih itu nanti dikasih tambahan hiasan kalau masih ada budget sisa gitu ya teman-teman. Nah maklum ya ini aku ngerjainnya sama anak aku, jadi ngerjainnya sampai malam nih teman-teman. Karena sering direcokin, sering digangguin gitu ya, jadi dikit-dikit berhenti gitu ya, ngomong anak dulu gitu ya. Pokoknya kalau punya bocil yang aktif-aktifnya itu mau ngerjain apa-apa pasti lama banget gitu ya. Jadi harap dimaklum ya teman-teman kalau aku setiap videonya itu kayak banyak kepotongnya gitu.
gitu ya. Ini udah nyampe di dinding sebelahnya ya untuk pemasangan wall foam yang motif garis-garis seperti ini. Ini tuh ada 3 warna ya, ada warna krem, warna abu-abu, dan warna putih seperti ini. Nah, ini juga selain untuk wall stiker dinding, dia juga bisa teman-teman gunakan nih buat apa namanya, background untuk video-video unboxing gitu ya, atau background foto lainnya juga bisa. Ini cantik juga kok ya, nggak kalah estetik sama background-background yang mahal. Lanjut, ini unboxing yang ketiga. Nah, ini tuh aku unboxing spray. Nah, sebenarnya aku salah pijit motif. Nah, yang aku pilih motifnya itu kayak motif apa, ilama gitu, gambarnya ilama warna hijau, dan nggak tahu kenapa pas udah di check out itu malah kepencetnya yang ini. Aku mau batalin tapi udah terlanjur di packing, jadi nggak bisa ya. Tapi ya udahlah ya, ini juga cantik kok ya, walaupun kalau menurut aku kayak sarung. Kayak motif sarung ya, tapi nggak apa-apa lah, daripada aku balikin gitu ya. Kasihan kurirnya udah nganterin terus dibalikin lagi gitu, ya udah dah. Yang penting si kasur buluknya ini, kasur yang udah berpulau-pulau ini bisa tertutupi dengan rapi, dengan cantik dan estetik gitu ya. Yang penting mah rapih, bersih aja ya teman-teman. Gak apa-apa deh kasurnya yang buluk, yang berpulau-pulau, tetap ketutupan. Oke, ini spraynya udah dipasang. Nah, spraynya itu aku suka ya karena karetnya itu sekeliling spray. Jadi bukan cuma di ujung-ujungnya aja. Jadi dia itu full karet dari ujung sampai ke ujung lagi. Nah, ini udah ada selimutnya, walaupun tipis ini lumayan anget loh. Karena ukuran kasur yang aku pakai itu 120 kali 2 meter, jadi aku dapet sarung bantal dan sarung gulingnya itu cuma satu-satu ya. Tapi ini juga udah cantik kok kalau udah dipasang kayak gini tuh. Teman-teman, gimana, rapi kan ya? Budget udah habis di 600 ribuan, tapi masih belum kelihatan apa-apa ya. Gimana sih untuk menghasilkan kamar yang estetik itu perlu budget berapa ya teman-teman? Karena ini dikasih budget sama bapakku itu terbatas, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya. Nah, oke teman-teman, ini aku tambahin aja sama sampel-sampel gratisnya Pak Su dari si hitam, kayak rak susun 3 ini sama rak sepatu, terus ada tong sampah plastik, ini juga sampel ya. Pokoknya semua sampel yang jarang dipakai sama Pak Su mau aku pindahin ke sini, dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Hasil sementara kayak gini, mudah-mudahan nanti aku bisa nambah perintilan-perintilan yang lainnya sehingga menghasilkan kamar yang estetik ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok, jangan bosan ya.